Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Nuralifianti dengan NIM 12640620217 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema manajemen perbankan. Yuk, mari disimak. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dana bank. Adapun poin materi yang dapat saya sampaikan, yang pertama, pengertian sumber dana bank, yang kedua, dana yang bersumber dari bank, yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat, dan yang terakhir, dana yang bersumber dari lembaga lain. Yang pertama, pengertian sumber dana bank. Bank merupakan bisnis keuangan, kegiatan menjual dan membeli barang juga terjadi, tetapi yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Bank membeli jasa keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber dana, terutama sumber dana masyarakat luas. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Secara garis besar, sumber dana bank diperoleh dari yang pertama, bank itu sendiri, yang kedua, masyarakat luas, dan yang ketiga, lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, dana yang bersumber dari bank. Dana yang bersumber dari bank maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Dana bersumber dari bank terdiri dari yang pertama, setoran modal dari pemegang saham, yakni merupakan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Yang kedua, cadangan laba, yakni merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagikan, yakni merupakan laba tahunan berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang bank. Keuntungan sumber dana bank sendiri adalah yang pertama, tidak perlu membayar bunga daripada jika meminjam ke lembaga lain. Yang kedua, apabila dana relatif kecil, mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan. Sementara kerugian sumber dana bank sendiri adalah apabila dana relatif besar harus melalui prosedur yang relatif lama. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat. Sumber ini merupakan sumber terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank. Untuk memperoleh dana dari masyarakat, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan rekening. Yang pertama, simpanan giro, yang kedua, simpanan tabungan, dan yang ketiga, simpanan deposito. Pembagian jenis simpanan dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan. Yang pertama, rekening giro bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran bagi mereka yang bergelut dalam dunia bisnis. Yang kedua, rekening tabungan bertujuan untuk memudahkan mengambil uangnya dan adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan rekening giro. Yang ketiga, rekening deposito bertujuan untuk mengharapkan dari bunga yang lebih besar karena bunga deposito paling tinggi dibandingkan simpanan lainnya. Yang pertama, simpanan giro. Rekening giro menurut UU nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memudahkan bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau yang lain. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam cek atau kepada pembawa cek. Jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas unjuk. Cek atas unjuk yakni cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. X di dalam cek tertulis kata-kata bayarlah tunai.
Yang kedua, cek atas nama. Cek atas nama yakni cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan tertentu yang ditulis dengan jelas di dalam cek tersebut. Misalnya, bayarlah kepada Tuan Roy sejumlah Rp 3 juta. Yang ketiga, cek silang. Cek silang yakni cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindahan bukuan. Yang keempat, cek mundur, yakni cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Contohnya, hari ini tanggal 1 Mei 2010, Tuan Roy bermaksud mencairkan ceknya dan di dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2010. Yang kelima, cek kosong, yakni cek yang dananya tidak tersedia, artinya jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayarkan karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Contohnya, nasabah menarik cek senilai 30 juta tertulis di dalam cek, tetapi dana yang tertulis di rekening giro hanya Rp 15 juta. Syarat-syarat cek. Yang pertama, tersedianya dana. Yang kedua, adanya materai yang cukup. Yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yakni 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen, contoh tanda tangan. Yang ketujuh, tidak diblokir pihak wewenang. Yang kedelapan, kondisi cek sempurna. Yang kesembilan, rekening belum ditutup. Yang kesepuluh, endorsement, pemindahan hak cek benar jika ada, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat Beljet Giro. Yang pertama, ada nama Beljet Giro dan nama nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama atau nomor rekening pihak penerima. Yang keenam, tanda tangan penarik atau stempel penarik jika perusahaan. Yang kedelapan, tanggal dan tempat penarikan. Yang kesembilan, nama bank penerima pemindah bukuan tersebut. Selanjutnya, keterangan laporan keuangan. Yang pertama, transaksi biasanya dibuat dalam kode tertentu, misalnya setor tunai 01, tarik tunai 02 dan seterusnya. Yang kedua, sisi debit merupakan sisi untuk pengurangan dana dan sisi kredit untuk penambahan dana. Yang ketiga, store tunai atau store dengan cek atau store dengan Beljet Giro akan menambah rekening nasabah, kredit plan, tarik tunai atau tarik dengan cek atau tarik dengan Beljet Giro akan mengurangi rekening debit. Yang keempat, tarik dengan cek maksudnya menarik uang dengan menggunakan cek bank yang bersangkutan, debit. Yang kelima, store clearing maksudnya menyetor uang dengan menggunakan cek atau Beljet Giro dari bank lain atau kredit. Yang keenam, transfer keluar artinya mengirim uang dari bank yang bersangkutan kepada bank lain melalui pembebanan rekening giro nasabah di bank yang bersangkutan, debit. Ketujuh, transfer masuk artinya adanya uang masuk dari bank lain ke bank matras dan masuk ke rekening nasabah, kredit. Yang kedelapan, saldo artinya sisa uang yang ada di rekening pada tanggal tertentu setelah melalui pengurangan dan penambahan. Yang kesembilan, tanggal merupakan waktu kejadian transaksi. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan menurut
UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun beberapa alat penarikan tabungan. Yang pertama, buku tabungan. Setiap penabung diberikan buku tabungan. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo. Yang kedua, slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Yang ketiga, kartu yang terbuat dari plastik, yakni sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan. Yang keempat, yakni penarikan tabungan dapat dilakukan dengan kombinasi antara buku tabungan dan slip penarikan. Adapun biaya bank untuk simpanan tabungan adalah bunga. Metode pembebanan yang digunakan adalah yang pertama saldo terendah, yang kedua saldo rata-rata, dan yang ketiga saldo harian. Yang ketiga, simpanan deposito. Pengertian deposito menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito dapat ditarik dan dicairkan setelah jatuh tempo. Suku bunga yang diberikan relatif tinggi dari simpanan giro dan tabungan. Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia, yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, dan yang ketiga deposito on call. Dalam deposito berjangka diterbitkan dengan jangka waktu bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Ciri-ciri deposito berjangka yakni yang pertama diterbitkan atas nama baik perorangan atau lembaga, artinya di dalam biljet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Yang kedua, penarikan bunga dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Yang ketiga, tiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Selanjutnya, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Perbedaan dengan deposito berjangka adalah yang pertama, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, pencairan bunga dapat dilakukan di muka di samping tiap bulan atau jatuh tempo. Yang ketiga, nilai sertifikat sudah tercetak dalam berbagai nominal sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran dan yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan. Selanjutnya, deposito on call. Deposito on call digunakan untuk para deposan memiliki jumlah uang yang besar. Ciri deposito on call. Yang pertama, penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Yang kedua, diterbitkan atas nama. Yang ketiga, pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call, namun 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan pada bank. Yang keempat, besarnya bunga DOC biasanya dihitung per bulan dan jumlah bunga yang diberlakukan melalui negosiasi antara nasabah dengan bank. Selanjutnya, dana yang bersumber dari lembaga lain. Pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dari yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank kesulitan likuiditas. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU.
Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPO kemudian diperjualbelikan bagi yang berminat. Pasar uang menurut bahasa Inggris yang artinya money market merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor dan impor hutang luar negeri. Ciri-ciri pasar uang yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan demand dan supply dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Itu tadi penjelasan mengenai manajemen dana bank. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.